Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk keliling melihat-lihat taman di rumah aku. Sebenarnya belum pantas dibilang taman ya teman-teman, lebih tepatnya melihat-lihat tanaman hias di rumah aku ya. Dimulai dari sini ya, ini adalah tanaman-tanaman yang ada di pagar depan rumah aku. Di sini langsung terlihat ada dua tanaman agave yang ini ukurannya itu sudah besar banget teman-teman. Ini jumbo. Coba aku di dekatnya. Nah, saat ini teman-teman besar banget kan? Di kanan dan kiri agave yang daunnya warna pink itu adalah tanaman bunga sepatu ya. Sedangkan di bawahnya adalah tanaman nanas kerang atau Adam Hawa. Kita bergeser ke sebelah kiri. Nah, di bagian kiri sini juga ada tanaman yang besar-besar. Ini adalah tanaman daun mangkokan yang warnanya putih hijau ya, dan di sampingnya itu adalah tanaman wali songo. Dan di bawahnya ini dipenuhi oleh tanaman green fall ya teman-teman, yang warna hijau itu mirip sama seperti midleaf ya. Dan ini sebenarnya green fall-nya itu aku nanamnya di atas loh, tapi bisa sampai ke bawah ini penuh. Jadi di pot yang bagian atas ini awalnya satu pot aja, tapi akhirnya menjalar kemana-mana, ke semua pot yang ada di sini itu dipenuhi sama tanaman green fall ini. Dan seperti inilah kalau kita ngelihatnya dari belakang ya. Kalau tadi kita ngelihatnya kan dari depan. Kalau dari belakang tanaman green fall-nya itu terlihat memenuhi seluruh pot yang ada di sini. Kayak lautan green fall ya. Mulai dari sini sampai ke pojok sana. Awalnya hanya satu pot aja sih tanaman green fall-nya. Di sebelah mana ya? Di sebelah sini kayaknya. Tapi sekarang sampai pot yang di bawah ini juga sudah dipenuhi green fall. Dan yang di sebelah kiri itu hanya dua pot yang belum dipenuhi tanaman green fall ini, yaitu pot yang sini sama satunya itu. Tapi yang ini juga sudah mulai merembet sih. Tapi alhamdulillah tanaman utamanya tetap aman ya, tetap hidup subur. Mereka berdampingan kok. Kayaknya bisa saling berbagi dan nggak ada iri-irian tuh. Oh ya, dan semua tanaman-tanaman yang ada di rumah aku ini, baik tanaman hias, sayuran maupun buah-buahan, semua aku tanam secara organik full ya. Dari pagar depan rumah, sekarang kita bergeser ke halaman ya. Ini pada posisi tembok sebelah kanan ya. Dan mohon maaf kalau tanaman-tanamannya itu masih terlihat berantakan, karena kami belum tata ulang dan pot-potnya pun sebenarnya sudah banyak yang pecah ini teman-teman. Tanamannya itu udah kegedean sehingga nggak muat lagi. Dan di bagian pojok sini ada tanaman Pilobrekele yang di bawah ini teman-teman, atau burlemak, tapi ini yang hijau pure ya, bukan yang variegata. Kalau yang variegata aku meletakkannya di teras nanti ada. Dan ini adalah tanaman Pedilanthus. Kalau terkena sinar matahari itu daunnya kemerah-merahan gini teman-teman. Lanjut, ini bagian yang kiri atau bagian selatan, merah-merah bunganya ini adalah asoka. Kemudian di atasnya, nah bunga anggrek aku juga lagi berbunga teman-teman. Ini yang dendrobium ya semuanya, yang warnanya ungu sama warnanya putih. Dan ini full sun full rain ya sebagaimana terlihat. Dan ini barusan juga sudah ada yang rontok bunganya. Ini ada yang numbuh lagi
spike baru atau kenop baru. Anggrek-anggrek ini sudah 2 tahun aku tempelkan di sini, di tempat yang full sun full rain ini, dan nyaris ini tidak pernah berhenti berbunga. Ketika bunga-bunga sudah pada rontok, itu sudah muncul kenop yang baru, muncul spike yang baru gitu, jadi terus berbunga. Kalau ditempatkan di tempat full sun full rain itu memang lebih bandel ya, lebih kuat, tapi kelemahannya memang daun-daunnya agak sedikit menguning. Dan di depan teras sana itu teman-teman, nah itu aku juga punya anggrek bulan, itu kelihatan kan, dia juga rajin berbunga loh. Nanti aku akan ajak teman-teman ke sana ya. Sekarang kita lihat tanaman bromelia aku yang ternyata belalang itu suka sekali sama daun-daunnya teman-teman. Masya Allah, tepi-tepinya itu digigitin loh. Yang terlihat keripis-keripis bentuknya nggak beraturan ini karena dimakan sama belalang teman-teman. Bromelia ini aku tempatkan juga di full sun full rain ya, karena sejajar dengan tanaman asoka dan tanaman anggrek tadi. Dia tahan panas teman-teman, dan warnanya pun jadi ngejreng keluar gitu kalau kena sinar matahari. Namun pada saat beberapa waktu yang lalu itu panasnya kan pernah ekstrim, itu daunnya juga sedikit gosong. Tapi gosongnya memang bukan yang parah gitu ya, lebih ke ini aja, warnanya itu jadi kayak pudar gitu, nggak cerah kayak gini teman-teman. Dan ini lihat teman-teman, yang di area sini yang sekitar bromelia ini memang langsung full sun full rain ya. Tapi yang di depan sana itu yang bagian kiri itu aku kasih paranet. Kemudian yang bagian kanan tepat di depan teras itu ada paranet dan juga tambah plastik UV. Dan di depan sana itu terlihat ada air mancur itu ya teman-teman. Awalnya kami fungsikan teman-teman, air mancurnya kami nyalakan, tapi karena setiap hari airnya itu mercik-mercik ke daerah sekitarnya ya, jadi di bawah-bawahnya itu jadi berlumut. Akhirnya kami matikan aja air mancurnya, nggak kami fungsikan. Nah ini saat kondisi basah itu kayak gini, sebenarnya tanamannya itu jadi seger, tapi karena airnya itu setiap hari terus menerus ya, pavingnya jadi berlumut. Yuk kita ke anggrek bulan yang berbunga ungu depan sana itu. Kita lewat dari sini aja ya teman-teman, dari depan. Dan seperti inilah tanaman-tanaman di sekitarnya. Dan yang kayak ini gantung-gantung ini adalah tanaman gantung lipstick teman-teman, bunganya merah merona kayak gini, cantik ya. Di sini juga ada tanaman Humalomena andromeda, Aglonema bicroy sama begonia. Dan yang aku tanam di timba ini adalah bambu air teman-teman. Untuk bambu air yang subur itu ada di belakang rumah, nanti aku perlihatkan ya. Ini ada beberapa tanaman bromelia yang warnanya hijau sama yang pelangi. Oh ya teman-teman, masih ingat kan aku dulu memperbanyak anggrek? Nah ini adalah perbanyakan anggrek doritis yang dulu. Awalnya di area sini dulu kan kami pasang rumput sintetis dan juga batu-batu koral kecil putih-putih ya teman-teman. Tapi pas waktu kami mau ada acara sholawatan, kami lepas, dan tanaman-tanaman di sini semuanya juga kami pindahin karena di sini juga terpakai untuk duduk para jamaah. Dan sampai sekarang rumput sintetisnya belum kami pasang kembali. Nah ini anggrek bulan aku yang lagi mekar-mekarnya, Masya Allah cantik sekali ya, warnanya ngejreng. Dan sebelum yang ini mekar sudah ada yang mekar lebih dulu teman-teman. Nah ini bekasnya sudah pada rontok. Anggrek bulan aku yang di sini pun ini rajin berbunga loh. Dan ini untuk anggrek yang kalajengking. Di atas anggrek tadi ini juga kami gantungkan tanaman pakis embun, ada 3 pot. Dan ada yang mau aku ceritakan ke teman-teman tentang tanaman ini. Jadi tanaman pakis embun ini selalu dipakai untuk sarang burung teman-teman. Nah ini burungnya barusan terbang ya. Nah burungnya nangkring atau menclok itu di atas kabel teman-teman. Masya Allah itu burungnya kecil ya, burung pipit kecil.
Jika burung itu masih mau bermain atau hinggap di tempat kita, itu tandanya lingkungan rumah kita itu udaranya masih bersih teman-teman, sehingga burung itu nyaman di lingkungan rumah kita. Apalagi ini malah bikin sarang ya. Dan bukan hanya tanaman pakis embun yang di pot ini aja yang dibikin sarang, di sebelahnya pun ini juga dibikin sarang teman-teman, Masya Allah. Nah ini dia, tapi burungnya sudah nggak ada. Biasanya kalau ada burungnya kan aku pegangin gini sudah keterbang ya burungnya, tapi biasanya itu meskipun nggak ada burungnya tapi ada telurnya. Coba aku lihat ya, kayaknya ada teman-teman, ada telurnya, Masya Allah. Nah kayak gini telurnya kecil-kecil banget. Karena burungnya memang kecil ya, burung emprit apa ya, burung pipit kecil. Nah gini, duh kasihan, aku kembalikan aja. Lanjut di jalan menuju teras. Ini tiang terasnya aku cantelin tanaman tanduk rusa teman-teman. Kemudian di bawahnya ini ada bikroy sama Diven Starling. Untuk tanaman tanduk rusa, selain di dua tiang teras ini, aku juga ada dua lagi di halaman belakang. Nanti setelah dari teras ini kita menuju ke halaman belakang ya. Dan ini adalah suasana teras rumah aku teman-teman. Di sekelilingnya juga aku tempatkan tanaman-tanaman hias. Di bawah dua akuarium memanjang ini biasanya kan aku tempatkan tanaman hias ya. Sekarang aku ganti sama kursi panjang dan juga meja. Tanaman hias yang di teras yang tidak terjangkau sinar matahari itu biasanya aku rolling atau sekitar 4 hari sekali dijemur sebentar di pagi hari. Untuk tanaman-tanaman yang ada di rak ini itu aku nggak pernah memindahkan sama sekali ya, karena rak ini itu masih terjangkau oleh sinar matahari pagi mulai jam 7 sampai sekitaran jam setengah 9, karena rumah aku menghadap ke timur teman-teman. Dan di sini kami tempatkan rak yang kami fungsikan sebagai pembatas antara teras dengan area garasi. Dan sebagaimana yang aku sampaikan di depan tadi teman-teman, bahwa di halaman depan aku tadi kan ada Pilobrekele yang warnanya pure hijau ya. Nah aku juga punya Pilobrekele atau bur lemak yang variegata. Ini teman-teman, aku perlihatkan dari dekat ya. Nah ini dia, jadi semua daunnya itu variegata teman-teman. Karena jika muncul daun yang tidak variegata, yang pure hijau, itu pasti sudah kami potong dan kami buang. Untuk daun yang terlihat hijau itu tetap ada variegatanya ya di pucuknya ini. Nah variegata, jadi tidak dipertahankan untuk daun yang tidak variegata. Bahkan sampai daun-daun yang di dalam pun semuanya variegata. Nah seperti ini. Demikian juga dengan pot yang satunya. Jadi aku ada dua pot Brekele variegata. Ini juga semua daunnya variegata. Jadi begitu ya teman-teman cara mempertahankan agar daun semuanya variegata. Ketika muncul daun yang hijau yang tidak ada variegatanya, langsung potong aja, buang. Lanjut kita bergeser ke sebelahnya. Oh ya teman-teman, mohon maaf karena tidak aku perlihatkan tanamannya satu persatu semuanya ya, karena kalau aku perlihatkan satu persatu semuanya durasinya akan sangat panjang sekali. Nah di bawah layar televisi ini ada dua tanaman kuping gajah. Dan luar biasanya tanaman kuping gajah aku ini selama sekitar 5 tahun ini tidak pernah aku geser tempatnya teman-teman. Jadi potnya hanya aku putar aja, karena kan biasanya daunnya itu cenderung mencari sinar matahari ya. Jadi ketika daunnya cenderung keluar itu kami putar lagi seperti itu. Dan ini sangat rimbun. Dan di teras ini aku tempatkan 5 pot tanaman kuping gajah, 2 di bawah layar televisi ini, kemudian yang ketiga itu ini, yang keempat itu ini di pot-pot yang warna biru, kemudian yang kelima itu di bawah sana itu. Nah dia sembunyi di pojok. Abaikan sepeda motor yang di dekatnya ya teman-teman. Kuping gajah yang di teras ini daunnya yang standar. Aku juga punya yang daunnya jumbo teman-teman, lebar banget ini. Nah saat gini ini,
Masya Allah, lebar banget kan? Aku suka banget tanaman kuping gajah. Kembali ke teras, di depan sana itu aku ada tanaman defensri rezeki yang biasanya numbuh liar. Aku tempatkan di sini, cantik loh. Nah ini. Dan sekarang kita sudah berada di halaman belakang rumah. Di tempat ini yang biasanya aku pakai untuk repotting, campur-mencampur media tanam dan sebagainya, teman-teman. Tapi mohon maaf kalau tembok di depan sana itu terlihat sudah kotor, harusnya sudah dicat ulang ya biar bersih. Dan gak tahu kenapa teman-teman, ini tanaman Platycerum aku yang biasanya itu subur, ini kok kurang sehat ya. Semoga nanti bisa pulih subur kembali, amin. Oh ya teman-teman, masih ingat kan jahe-jahe yang kami tanam beberapa waktu yang lalu? Nah sekarang sudah tumbuh subur ini. Harusnya sudah dipindahkan ke kebun ini teman-teman, tapi belum sempat kami pindahkan. Kalau yang barusan tadi adalah halaman belakang sisi timur, ini halaman belakang yang sisi barat. Mohon maaf karena aku nggak bisa ambil videonya dari arah depan atau tengah. Bisanya dari samping kayak gini karena kehalang sama kolam teman-teman. Dan aku seneng banget mau perlihatkan ke teman-teman tanaman Tradescantia aku yang aku tempel di dinding ini. Ukurannya sudah jumbo ya, besar ya Tradescantianya, Masya Allah. Adapun beberapa tanaman yang di bawah Tradescantia, ini ada Sansevieria, lidah mertua, kemudian di kanan kiri Sansevieria itu ada tanaman peace lily dengan bunga warna putih. Di bawah Tradescantia ini bromelia yang warna hijau putih. Itu terlihat bromelianya ada bunganya ya. Tapi warnanya sudah pudar bunganya karena sudah tua, sudah mau kering. Kalau masih segar bunganya cantik merah gitu loh. Dan di kanan kiri peace lily masing-masing kami letakkan tanaman bromelia warna merah. Adapun yang kami tempel di dindingnya selain Tradescantia, ini juga ada sirih manjula. Di atasnya ini ada tanaman lili paris, tapi yang di sini kurang sehat lili parisnya teman-teman. Kalau yang di dinding sebelah ini masih lumayan subur. Dan di bawahnya juga sama tanaman sirih manjula. Jadi kanan dan kiri kami tempatkan tanaman yang sama ya. Lanjut kita bergeser ke pojok sana. Nah di sana juga ada taman kecil gitu ya. Dan batang ini adalah batang jeruk purut yang sudah kami tebang. Ini sudah mati teman-teman, tapi kami masih punya satu tanaman jeruk purut yang di kebun depan dapur terbuka ala pedesaan dan juga subur di sana. Rencananya batang itu tadi mau aku pakai untuk menempelkan anggrek. Nah ini tanaman-tanaman yang di pojok, yaitu kanan kiri ada sepatu pilung Bangkok dan bawahnya ada kuping gajah juga. Yang warna merah itu adalah begonia martin, kanan kirinya Adam Hawa atau nanas kerang, dan yang tinggi itu adalah bambu air yang subur di situ teman-teman. Untuk di bak filter air ini dulu kan kami tempatkan tanaman-tanaman vinca ya teman-teman, tapi ternyata di sini mereka nggak cocok dan kami tidak bisa menempatkan banyak tanaman di sini karena kami kesulitan saat mau nguras kolam, harus mindah-mindahin tanaman. Akhirnya hanya kami kasih Adam Hawa sama Kadaka sarang burung ini. Pada dindingnya lurus di atas tanaman Kadaka. Nah ini kami tempatkan juga Platycerum atau tanduk rusa. Jadi untuk tanduk rusa itu ada dua di tiang teras depan rumah tadi dan yang dua di belakang rumah ini. Coba aku zoom ya, karena ini tempatnya agak jauh. Nah kayak gini teman-teman, kalau dari dekat estetik ya bentuknya. Dan ini sebenarnya sudah bisa dipecah-pecah loh, diperbanyak. Untuk Kadaka sarang burung atau simbar, kayaknya yang aku punya ini dua jenis yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama yang di sini itu bentuknya pendek dan melebar gitu, daunnya pun ukurannya lebar-lebar. Tapi kalau yang satunya yang di sini itu bentuknya meninggi, daunnya runcing-runcing tinggi juga. Sekarang kita bergeser ke kandang penyelamatan tanaman Erna Garden atau tempat rehabilitasi tanaman-tanaman yang kurang sehat ya.
Suasananya berbeda sekarang teman-teman. Karena di sini itu sama suami aku ditempatkan kandang ayam, jadi ada ayam bekisarnya di sini. So, tanaman-tanamannya itu akhirnya kami pinggir-pinggirkan, kami letakkan di tepi-tepi gitu. Nah, ini kandang ayamnya bersusun. Awalnya yang di atas itu ada 2 ayam, di bawah juga 2 ayam. Tapi yang di bawah itu mati 1, sehingga sekarang hanya tinggal 3 ayam aja. Tapi ayamnya ini takut ada aku, teman-teman. Dan seperti inilah tanaman-tanaman yang awalnya itu ada di tengah, sekarang kami pinggirkan semuanya karena memberi keluasaan untuk suami ketika ingin kasih makan ayam ataupun aktivitas untuk ayamnya di sini ya. Sebenarnya tanaman di sini itu sudah banyak yang tumbuh, itu sudah subur-subur kembali, sudah cantik-cantik dan siap untuk dipajang lagi. Tapi memang kami belum sempat untuk memindah-mindahkannya, teman-teman. Lain waktu insya Allah kita pilih-pilih tanaman di sini ya. Dan di sini aku melihat tanaman oksalis atau kupu-kupu yang sudah mekrok gitu, apa ya? Sudah subur banget, teman-teman. Jadi coba aku ambil aja sekarang. Nah, saat gini ini, nah sudah cantik ya. Di seberang tempat rehabilitasi tanaman ini, di kanannya ini ada kandang juga yang insya Allah nanti akan kami pakai untuk menempatkan ayam petelur ya. Tapi belum kami bersihkan di sini, tanaman-tanamannya masih terlalu rimbun ini. Lanjut kita beralih di depan dapur terbuka ala pedesaan ini teman-teman. Tapi mohon maaf sebelumnya teman-teman, kalau air kolamnya itu terlihat hitam gitu, keruh ya. Nggak apa-apa, ini ikannya nila dan nila tahan kok. Di area sini kami juga menempatkan beberapa tanaman hias, kayak ini kadaka yang kami tempelkan di batang pohon mati, kemudian begonia martin di atas kolam, dan ini tanaman Adam Hawa yang sudah meluber ini. Dan di tengah-tengah itu terlihat ada yang berbunga cantik merah setengah orange gitu. Ini adalah tanaman vinca. Di sini juga ada Sansevieria masoniana dan Sansevieria lidah mertua yang warna hijau. Kemudian ada diven, dan di sana itu ada tanaman yang kayak payung itu teman-teman, Cyperus namanya. Tapi mohon maaf teman-teman, karena dapurnya itu masih berantakan karena lama tidak kami fungsikan untuk masak-masak. Hanya kami pakai untuk menempatkan pupuk-pupuk kandang sama sekam bakar. Next time akan kami bersihkan dan insya Allah kami akan bikin konten lagi di sini. Teman-teman, masih ingat pilo marble aku yang jumbo yang roboh, patah itu ya? Nah, untuk bonggol yang kami potong itu sudah muncul tunasnya. Nah, ini sudah muncul 2 tunas teman-teman. Alhamdulillah, cepet ya munculnya tunas. Tapi mohon maaf, di area sini itu tanamannya lebih berserakan, belum kami tata. Dan mohon maaf karena temboknya masih hitam, belum kami cat ya. Selain itu pavingnya juga terlihat basah karena ini tadi barusan turun hujan, jadi terjeda oleh turunnya hujan ya. Dan ini pilo marble jumbonya seger banget. Lanjut, ini kita sudah berpindah ke lantai atas. Di balkon rumah aku itu aku tempatkan 2 meja di terasnya. Meja yang sebelah kanan atau meja sebelah utara ini aku pakai untuk menempatkan tanaman-tanaman sukulen seperti ini. Sukulen-sukulen aku ini seharusnya sudah diperbanyak teman-teman, karena sudah banyak yang beranak pinak dan berjubel. Potnya itu kan kecil, sementara anakannya banyak. Dan ini tadi, ini daun-daunnya itu banyak yang patah karena jatuh. Potnya sudah jelek, aku pegang jatuh. Patahan atau rontokan daunnya aku letakkan di sini ini. Dan hampir semuanya itu sudah waktunya diperbanyak memang teman-teman. Kayak ini anakannya juga sudah banyak. Sebenarnya gampang banget memperbanyak sukulen ya. Bahkan sukulen ini sangat bandel. Aku biarkan aja disiram-siram gitu aja tok, nggak ditambah media tanam, itu tetap bisa survive, tetap bisa hidup. Bahkan yang kayak ini teman-teman, potnya itu kecil banget tapi anakannya ini sudah berjubel dan mereka tetap hidup loh.
Sebenarnya kasihan ya teman-teman, tapi aku kok belum sempat ya mau mindahin. Kayak ini juga, Masya Allah, kayak gini itu anakannya sudah banyak banget. Insya Allah lain hari kami akan pecah-pecahin dan perbanyak tanaman sukulen ini. Untuk media tanam sukulen itu aku menggunakan pasir Malang yang aku campur sama arang sekam dan juga sedikit pupuk kandang teman-teman. Dan untuk yang sukulen ini sudah nancap di polybag teman-teman, jadi dia itu menjulur ke atas gitu, akhirnya tertancap, dia sudah nggak bisa kami lepas, biar subur aja di situ. Dan ini tadi ada yang tercabut, Masya Allah, tapi nggak apa-apa, kalau sukulen kan bandel ya, nanti ditanam lagi Insya Allah langsung bisa numbuh. Dan untuk sukulen yang jenis ini kayak semacam cocor bebek gitu teman-teman, tapi mini, kecil-kecil. Ini anaknya sudah banyak banget, Masya Allah, kayak gini. Untuk meja yang selatan ini aku pakai untuk menempatkan tanaman bromelia, tapi yang kecil-kecil teman-teman, memang bromelia mini ya, bromelia cryptanthus. Ini nggak bisa besar, kecil-kecil tapi bisa beranak pinak banyak. Ya paling gede segini-gini ini. Nah kayak ini juga, potnya kecil-kecil, jadi medianya juga hanya sedikit. Nah yang ini. Kemudian kalau yang ini seharusnya sudah bisa dikembangbiakkan ya, sudah bisa dipecah-pecah, nanti akan tumbuh gede sak gitu-gitu tadi. Dan yang pojok ini adalah yang hijau, yang ini yang pelangi. Dan ada lagi satu, ini Epistia Cleopatra kalau nggak salah. Ini malam harinya aku mau tunjukkan ke teman-teman tanaman Wijaya Kusumo aku yang lagi pada bermekaran. Kata orang-orang Wijaya Kusumo itu sulit berbunganya, tapi Wijaya Kusumo aku ini rajin sekali berbunga. Biasanya 2 bulan sekali itu sudah berbunga. Nah sebelumnya kita tengok dulu anggrek bulannya, ini sudah ada yang layu satu teman-teman. Nah inilah penampakan anggrek bulan di malam hari, ini yang layu satu. Yuk sekarang kita lihat bunga Wijaya Kusumonya ya. Di sini aku gantungkan 4 pot tanaman Wijaya Kusumo dan keempat-empatnya itu semuanya pada berbunga teman-teman. Satu pot itu ada yang bunganya banyak. Kayak gini bentuknya tanaman Wijaya Kusumo itu kalau berbunga teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah tahu ya. Dan ini tuh sebenarnya dipercaya berkhasiat untuk kesehatan kita. Dan kalau mitosnya katanya kalau orang melihat mekarnya bunga Wijaya Kusumo di malam hari, katanya setiap keinginan dan harapannya itu bisa terkabul loh, bisa tercapai. Masya Allah. Benar enggaknya? Aku kurang paham ya. Mungkin yang dimaksud melihat mekarnya itu bukan pas sudah mekar kayak gini teman-teman, jadi melihat proses mekarnya. Tapi mana mungkin ya kita menunggui proses mekarnya, pasti kita nggak telaten dan langka banget orang nunggui mekarnya bunga Wijaya Kusumo, kecuali memang punya kepercayaan tersendiri ya. Nah jadi itu tadi keliling kita melihat-lihat tanaman hias di rumah aku. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.